Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 27. Qi Kaiwen menahan keinginan untuk menjadi kasar, mendengus tidak puas dan melangkah pergi. Begitu dia memasang wajah sial itu berarti dia tidak akan memberi orang lain sesuatu yang berharga. Tapi kali ini aku benar-benar mendapat beberapa informasi berharga darinya, benar-benar ada seorang pria di kampus ini yang ingatan supernya dapat menyaingi rekan magang juniorku. Aku ingin tahu apakah pria itu adalah siswa yang bernama Fang Qiyu. Di sisi lain, setelah menyelesaikan kelas pagi, Fang Qiyu, yang sedang dalam perjalanan ke kantin, tiba-tiba menerima telepon dari Jiang Miaoyu. Dengan mata menggoda dari 3 teman sekamarnya tertuju padanya, Fang Qiyu menjawab panggilan itu. Mengembangkan persekutuan. Mengembangkan persekutuan. Di antara semua gangguan yang disebabkan oleh desakan terus-menerus dan kata-kata bisikan dari ketiganya, Fang Qiyu akhirnya mendengar apa yang dikatakan Jiang Miaoyu. Dia sudah memilih lagu untuk penampilan mereka. Dan dia menelepon untuk bertanya apakah dia ada kelas di malam hari. Jika dia ada, mereka bisa berlatih lagu setelah makan malam. Fang Qiyu kebetulan tidak memiliki kelas malam ini. Yang perlu dia hadiri adalah 2 sesi Marxisme di sore hari. Kecuali untuk itu, dia bebas. Setelah mereka sepakat tempat untuk bertemu, dengan tatapan pahit dari 3 teman sekamarnya, Fang Qiyu menutup telepon. Tentang mengembangkan persekutuan, Zhou Xiaotian bertanya pada Fang Qiyu dengan marah. Tidak menyebutkannya. Ketiganya mengabaikan Fang Qiyu dengan suara bulat dan menuju kantin bersama, meninggalkan Fang Qiyu sendirian. Setelah menghadiri kelas sore dan makan malam, Fang Qiyu datang ke tempat yang disepakati untuk bertemu Jiang Miaoyu, yang berada di taman di seberang gedung pengajaran. Di belakang jendela gedung pengajaran, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian berkerumun bersama, mengintip ke arah Fang Qiyu dengan sembunyi-sembunyi. Mereka tidak tertarik pada Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu. Yang mereka pedulikan adalah apakah teman sekamar Jiang Miaoyu akan ikut dengannya. Seperti yang sudah kita sepakati, begitu teman sekamar Jiang Miaoyu datang, kita akan pergi ke sana dan mengembangkan persekutuan kompulsif dengan mereka. Mengenai latihan dari yang termuda dan primadona kampus kami, itu hanya akan menjadi pertunjukan untuk menghidupkan segalanya bagi kami. Kata Sun Hao semoga. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian keduanya mengangguk dengan ganas. Pukul 5:30, Jiang Miaoyu muncul di taman tepat waktu. Tetapi sangat mengecewakan mereka, Jiang Miaoyu tiba sendirian di taman, tanpa ditemani oleh teman sekamarnya bahwa mereka telah lama menunggu untuk bertemu. Baiklah. Ketiganya menghela nafas secara bersamaan. Jangan berkecil hati. Sama seperti Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian berpaling dari jendela, Sun Hao tiba-tiba berbicara dengan keras sebelum memberikan senyum jahat. Jangan lupa bahwa bele termuda dan kampus harus membutuhkan seseorang untuk menonton mereka tampil dan memberikan saran setelah mereka. Saya sudah selesai dengan latihan di antara mereka sendiri. Ketika waktu itu tiba, kami akan mengusulkan untuk menonton pertunjukan bersama teman-teman sekamar di kampus kami. Saya berasumsi mereka tidak akan mengatakan tidak. Mendengar kata-kata itu, mata Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian menjadi cerah. Baik. Mereka masih mendapat kesempatan. Ketiganya saling memandang dan terkikik. Di sisi lain, Fang Qiyu melihat Jiang Miaoyu saat dia muncul dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Saat melihat Fang Qiyu, Jiang Miaoyu langsung ingin berterima kasih padanya karena menyembuhkan pergelangan kakinya yang terkilir sehari sebelum kemarin. Tetapi sebelum dia membuka mulut untuk berbicara, Fang Qiyu tiba-tiba berkata, "Jangan bergerak." Jiang Miaoyu segera berhenti, menatap Fang Qiyu dengan rasa ingin tahu. Fang Qiyu mengulurkan tangan dan dengan lembut melepas kelopak dari rambut Jiang Miaoyu. Gerakan ini langsung membuat Jiang Miaoyu sedikit memerah. Fang Qiyu tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya dengan sedikit khawatir, "Bagaimana kakimu sekarang?" "Sudah sembuh. Mereka jauh lebih baik sekarang." Jiang Miaoyu buru-buru memulihkan ekspresinya yang normal dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih banyak. Ini adalah ketiga kalinya Anda membantu saya." "Tidak apa. Dan saya harus berterima kasih kepada Anda karena mempercayai saya," jawab Fang Qiyu sambil tersenyum. Kemudian, keduanya bertemu mata satu sama lain dan tersenyum. Pada saat ini, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Mereka menjatuhkan topik ini dalam sinkronisasi dan berbalik untuk mendiskusikan lagu untuk upacara awal masa. "Lagu mana yang kamu pilih?" tanya Fang Qiyu dengan penuh rasa ingin tahu. "Hadiah awal Tem Li Qin." Jiang Miaoyu menjawab dengan tersenyum. Kemudian, dia menjelaskan, "Awalnya, aku berpikir untuk memilih lagu gaya kuno yang membangkitkan gairah. Lagi pula, kita berada di perguruan tinggi pengobatan Tiongkok. Tetapi ketika saya melihat daftar acara,
seorang gadis dari jurusan musik telah memilih lagu Bringing in the Wind. Oleh karena itu, saya akhirnya memilih lagu yang hidup yang akan sesuai untuk acara-acara seperti upacara awal masa. Sudahkah Anda mendengarkannya? Hadiah mulai tem. Setelah memikirkannya, Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Dia yakin tidak pernah mendengarkan lagu itu. Belum. Saat melihat ekspresi Fang Qiu ketika sedang merenung, Jiang Miaoyu tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, Andalah yang membiarkan saya memilih lagu apapun. Karena waktu yang terbatas, kami tidak dapat mengubah lagu sekarang. Karenanya, saya harap Anda dapat lebih berupaya mempraktikkannya. Setelah mengatakan itu, jejak kelicikan melintas di matanya. Lagu itu sudah cukup tua. Mungkin banyak yang tidak mendengarkannya. Fang Qiu tersenyum sedikit canggung dan bertanya, bolehkah aku mendengarkannya dulu? Iya nih. Jiang Miaoyu mengeluarkan smartphone-nya dan memainkan lagu Start of Them Gift. Ketika baris pertama keluar, Fang Qiu membatu. Kantoan. Baik. Saat melihat wajah Fang Qiu yang terkejut, senyum Jiang Miaoyu tumbuh lebih luas. Kamu memberiku janji besar yang bisa kamu lakukan dengan lagu apapun yang aku pilih. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kemudian, dia memutuskan untuk menyalakan api. Fang Qiu, lagu ini adalah lagu Kantoan. Jika Anda mengubahnya menjadi bahasa Cina, Anda akan merusak sajak yang dimilikinya. Namun, jika tidak, mungkin tidak ada siswa yang bisa memahami apa yang Anda nyanyikan. Jadi, sekarang kita akan tampil dalam gaya antifonal, salah satu dari kita dapat bernyanyi dalam bahasa Kantoan, yang lain dalam bahasa Cina. Dan kau. Pada titik ini, Jiang Miaoyu terputus, menatap Fang Qiu dengan tatapan lucu. Dan aku akan bernyanyi dalam bahasa Kantoan, benar. Fang Qiu menyelesaikan kalimat pengunduran diri. Jawaban yang benar. Jiang Miaoyu mengayunkan tinjunya yang merah muda di depan Fang Qiu dan berkata dengan semangat, Fang Qiu, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Menatap wajah Jiang Miaoyu yang tak tertandingi, semakin Fang Qiu merenungkannya, semakin yakin dia bahwa gadis jahat itu membalas padanya. Karena dia tidak menawarkan bantuan apapun dalam mempersiapkan upacara awal masa. Namun, bisakah dia benar-benar membalas dendam padaku dengan melakukan ini? Ini hanya Kantoan, masalah besar. Aku tidak akan bingung dengan itu. Dia mendengarkan dengan cermat dari awal hingga akhir. Meskipun dia tidak tahu apa arti liriknya, itu tetap terdengar indah. Bagaimana menurutmu, Fang Qiu? Jiang Miaoyu menatap Fang Qiu penuh harap. Kedengarannya indah. Jawab Fang Qiu. Besar. Mulai hari ini, kami akan mulai melatih lagu ini. Sekarang, mari kita lihat liriknya terlebih dahulu. Mengenai pelafalan bahasa Kantoan, silakan kembali dan berlatih lebih banyak. Jiang Miaoyu mengambil lirik di smartphone-nya dan mereka mulai membaca. Setelah membaca lirik dan membandingkan lagu yang baru saja didengarnya, Fang Qiu merasa tidak akan mudah untuk bernyanyi bahkan jika ia mengubah lagu ini menjadi lagu Cina. Tampaknya kinerja ini merupakan tantangan bagi mereka berdua. Sementara itu, kawanan mahasiswa telah berkumpul di lapangan olahraga universitas. Banyak dari mereka berdiri di peron. Beberapa mengenakan pakaian taekwondo, beberapa mengenakan seragam gulat, dan ada yang tidak mengenakan apa-apa selain celana boxer besar dengan dua sarung tangan tinju di tangan mereka. Baik mereka yang berdiri dan di atas platform hanya memiliki satu target. Itulah pria misterius itu. Semua orang berdiri di atas kaki mereka, bertanya-tanya apakah pria misterius itu akan datang atau tidak. Saat mendekati waktu yang ditentukan, suasana di tempat kejadian semakin tegang. Pria misterius, cepat datang. Ngomong-ngomong, hari ini ada beberapa orang di lapangan olahraga bersiap untuk menantang pria misterius itu. Anda tidak ingin melihatnya. Jiang Miaoyu melihat arlojinya. Melihat sudah jam 19.20, pikiran itu tiba-tiba melanda dirinya, jadi dia segera bertanya pada Fang Qiu. Tapi Fang Qiu hanya menggelengkan kepalanya dan kembali mendengarkan lagunya. Kamu tidak tertarik dengan pria misterius itu. Tidakkah kamu ingin tahu siapa sebenarnya pria misterius itu dan seperti apa dia? Jiang Miaoyu melongo ke arah Fang Qiu, heran. Ada seorang pria yang tidak tertarik pada pria misterius itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia banyak membaca tentang pria misterius di BBS dan terus-menerus dihujani oleh teman sekamarnya terhadap pria misterius itu, yang bahkan memicu rasa penasarannya tentang pria misterius itu juga. Aku seorang pria, dan begitu pula dia. Kita sama, jadi tidak ada yang ingin tahu tentangnya. Kata Fang Qiu. Jiang Miaoyu mengendus seolah-olah dia mencium bau sesuatu, dan kemudian berkata, mengapa aku mencium bau kecemburuan dan kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Fang Qiu tertawa tanpa sadar, dan kemudian bertanya, kamu tertarik dengan pria misterius itu? Jiang Miaoyu menjawab,
Tentu saja, seluruh universitas tertarik padanya. Aku mohon, kamu menahan diri sedikit. Anda primadona kampus. Jika kamu menunjukkan ketertarikanmu pada pria misterius itu, bagaimana bisa semua pria lain melanjutkan hidup mereka? Diucapkan Fang Qiu. Tapi kamu baik-baik saja, bukan? Mata besar lugu Jiang Miaoyu bosan menatap mata Fang Qiu. Pertanyaan itu membuat Fang Qiu menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Yang bisa dia lakukan adalah terus memainkan lagu itu. Mendengar ini, Jiang Miaoyu tersenyum kecil. Tepat pada titik ini, Li Qingxi berjalan menuju taman dari kejauhan. Dengan pandangan yang ceroboh, dia melihat sosok yang cantik. Dia langsung terhenti. Tetapi ketika dia mengistirahatkan matanya pada orang di sebelah sosok yang cantik itu, wajahnya menjadi muram. Mengapa mereka tinggal bersama lagi? Alis Li Qingxi dirajut dengan erat. Dia menatap dari kejauhan pada Fang Qiu dan Jiang Miaoyu yang berdiri di samping lampu jalan yang redup, merasakan desakan tidak tenang. Menonton keduanya memegang smartphone sambil mendengarkan sesuatu, penjelasan yang mungkin tiba-tiba terlintas di benaknya. Upacara awal masa. Apakah keduanya akan melakukan pertunjukan di upacara awal masa bersama? Dengan pemikiran itu dalam pikiran, Li Qingxi bergegas menuju kantor Serikat Mahasiswa. Dia meminjam daftar acara dari kantor Serikat Mahasiswa dan melihatnya. Benar saja, dia melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu akan menyanyikan lagu tertentu bersama-sama, tetapi lagu itu belum diselesaikan. Adegan pertunjukan yang luar biasa di gala festival pertengahan musim gugur dari Sekolah Pengobatan Tiongkok muncul di benaknya. Ekspresinya berubah jahat. Tidak. Saya harus menghentikan keduanya dari berbagi panggung lagi. Pikir Li Qingxi dengan kejam. Di sisi lain, setelah Fang Qiu dan Jiang Miaoyu membaca lirik dan membagi bagian mana yang akan mereka nyanyikan, mereka berpisah. Mereka sepakat untuk mencoba lagu itu bersama untuk pertama kalinya pada waktu yang sama besok. Setelah kembali ke asramanya, Fang Qiu memainkan lagu Start of Term Gift berulang-ulang, mencoba mengingat pelafalan bahasa Kanton dari setiap kata. 10 menit kemudian, Fang Qiu sudah bisa menyanyikan lagu dengan mahir. Kemudian, dia mengembalikan lagu itu ke pikiran ini dan terus belajar. Dia benar-benar lupa tantangan menargetkan pria misterius di lapangan olahraga. Namun, mereka yang berada di lapangan olahraga merasa seperti baru saja jatuh dari surga ke bumi. Mereka datang ke lapangan olahraga dengan sukacita dan harapan, dengan asumsi pria misterius itu akan muncul. Tetapi setelah lama menunggu, pria misterius itu masih belum mengungkapkan dirinya. Ketika itu hanya tentang waktu yang disepakati, semua orang berharap untuk melihat pria misterius itu tiba-tiba muncul di atap mimbar seperti yang terakhir kali. Karenanya, adegan yang cukup aneh muncul di depan mimbar. Semua orang menatap sudut 45 derajat, mata bulat, tubuh tak bergerak. Bahkan ketika angin bertiup dan membuat mereka robek, mereka tetap tidak bergerak. Namun, kegigihan mereka tidak menggerakkan lelaki misterius itu. Kekecewaan mereka menjadi sebesar harapan. Itu pukul 7.20 malam. Atapnya masih kosong. Pria misterius itu tidak datang. Adegan langsung keluar dari kendali. Semua orang dengan cepat menundukkan kepala mereka dan menutup mata mereka dengan air mata pahit menetes di pipi mereka, ketika mereka memarahi pria misterius itu sebagai seorang pengecut. Pria misterius, kau pengecut, tidak berani muncul. Chen Chong diam-diam berjalan menjauh dari tempat kejadian. Perselingkuhan yang menyebalkan ini diunggah ke kampus BBS dalam waktu singkat. Segala macam pos berbondong-bondong masuk, dan mereka berbagi tema yang sama, mengkritik pria misterius itu karena pengecut yang tidak berani muncul. Sekarang, para penggemar pria misterius itu sangat marah. Mereka semua menulis di BBS untuk mengecam keras orang-orang yang memarahi pria misterius itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 28. Kamu diharapkan menggunakan umpan yang lebih rendah untuk mengusir pria misterius itu keluar. Saya tidak tahu apakah kecerdasan Anda rendah atau Anda berpikir bahwa orang lain memiliki kecerdasan yang sama rendahnya dengan Anda. Mengapa pria misterius itu, yang seperti dewa, memperhatikanmu? Teruslah bermimpi. Kamu bilang pria misterius itu pengecut. Mengapa Anda tidak melihat dan mengukur diri sendiri? Tantang mahasiswa baru Chen Chong terlebih dahulu jika Anda memiliki kemampuan. Jika Anda bisa mengalahkannya, maka Anda bisa berbicara tentang menantang pria misterius itu. Jika pria misterius menerima tantangan dari siapapun, itu akan menurunkan statusnya banyak. Saya sangat mendukung Anda untuk menantang Chen Chong. Saya harap ini dapat mengingatkan Anda tentang IQ rendah Anda. Segera, orang-orang di BBS sangat mendukung pria misterius itu. Mereka langsung membakar beberapa orang yang memancing perselisihan dan membuat mereka menghentikan semua kegiatan. Meskipun pria misterius itu dimarahi,
semua orang masih melihat ke depan untuk melihat pria misterius itu muncul lagi. Terutama para siswa yang akan lulus dalam setahun. Mereka berharap untuk mengetahui siapa pria misterius itu dalam setahun terakhir. Ketika Jiang Miaoyu kembali di asrama, dia mendengar dari teman-teman sekamarnya bahwa pria misterius itu tidak muncul dan menghela napas lega. Untungnya, pria misterius itu tidak muncul, kalau tidak, aku akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk melihatnya. Hari berikutnya. Ketika kelas 3 jurusan yang diperluas berakhir, biologi medis, hukum medis dan sejarah pengobatan Tiongkok yang memiliki lebih dari 100 orang, kursus Fang Qiu juga berakhir untuk sementara pada hari kedua di universitas. Setelah makan malam, di bawah pandangan ambigu teman sekamarnya, Fang Qiu berencana untuk pergi ke taman kecil lagi. Tetapi seseorang tiba-tiba menghentikannya ketika dia berjalan. Itu adalah Li Qingxi. Fang Qiu menatap orang yang muncul tiba-tiba di depannya. Orang itu menatapnya dengan wajah serius. Fang Qiu, apakah Anda sekarang sedang berlatih lagu upacara awal masa dengan Jiang Miaoyu? Li Qingxi diinterogasi dengan dingin dengan nada merendahkan. Di matanya, Fang Qiu mengejar seseorang dari Liga. Fang Qiu hanya menatapnya dengan ringan. Dia berkeliling Li Qingxi dan berjalan. Li Qingxi tercengang oleh pengabaian yang tiba-tiba ini dan segera menggelapkan wajahnya. Dia melangkah cepat ke arah Fang Qiu lagi dan menghentikannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bertanya padamu, tidakkah kau mendengarku? Siapa pria ini?" Ketua Serikat Mahasiswa di Sekolah Pengobatan Tiongkok. Kepala semua siswa di Sekolah Pengobatan Tiongkok termasuk Fang Qiu. Anak dewa. Siswa mana yang tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku ketika melihatku? Tapi hari ini aku tidak diacuhkan lagi oleh mahasiswa baru. Sehari sebelum kemarin di taman bermain, dia mengabaikanku, sementara hari ini dia juga berani mengabaikanku. Kamu pikir kamu siapa? Fang Qiu bahkan tidak memandangnya kali ini dan langsung pergi mengelilinginya. Advertisement. Li Qingxi meledak marah karena dia diabaikan 2 kali berturut-turut. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik Fang Qiu. Tapi Fang Qiu sepertinya tahu itu sebelumnya. Dia diam-diam mengubah lintasan berayun di lengannya, yang membuat Li Qingxi tidak meraih apapun. Sekarang Li Qingxi bahkan lebih marah. Dia awalnya bermaksud untuk berbicara dengan Fang Qiu, tetapi dia tidak bisa menekan kemarahan di hatinya saat ini, terutama ketika dia melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu menjadi terjerat satu sama lain berulang kali. Ini membuat amarahnya membubung langsung ke kepalanya. Li Qingxi muncul di depan Fang Qiu untuk ketiga kalinya dengan wajah yang sangat suram. Dia memelototi Fang Qiu dan berkata dengan suara dingin, "Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, menjauhlah dari Jiang Miaoyu. Anda lebih baik berhenti dari kinerja upacara Temtem sendiri, jika tidak, jangan salahkan saya untuk ketidaksopanan saya." Ketidaksopanan. Fang Qiu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Li Qingxi dan berkata, "Silakan." Setelah itu, dia berkeliling lagi dan berjalan. Li Qingxi menoleh dan menatap punggung Fang Qiu dengan tinjunya yang mengepal, yang akhirnya berubah menjadi dengusan marah. Tentang ancaman Li Qingxi, Fang Qiu tidak menganggapnya sama sekali. Dia telah mengatasi banyak kendala dengan fleksibilitasnya. Siapa yang dia takuti? Sebelum dia tiba di taman, Fang Qiu melihat sekelompok orang. Salah satunya adalah gadis yang ingin melompat dari sebuah gedung untuk bunuh diri sehari sebelum kemarin. Anggota keluarganya mengelilingi gadis itu dengan ekspresi tertekan dan berjalan di luar kampus. Fang Qiu tidak hanya memperhatikan kelompok orang ini, tetapi juga para siswa di sekitarnya juga. Mendengar diskusi, Fang Qiu hanya tahu bahwa orang tua gadis itu bergegas ke sini dalam semalam karena ketakutan, dari ribuan mil jauhnya, setelah mendengar bahwa putri mereka mencoba bunuh diri. Hasil akhirnya adalah putus sekolah. Itu adalah satu-satunya pilihan untuk universitas, gadis itu, dan orang tua gadis itu. Itu juga pilihan yang tidak berdaya. Karena itu, tugas sekolah tidak lagi penting bagi orang tuanya. Yang paling penting adalah menjaga agar putri mereka tetap hidup. Gadis itu keluar, tetapi bocah itu, Qi Xiang, hanya diskors selama setahun dan menerima peringatan serius. Sungguh ironis dan konyol. Tapi Fang Qiu tidak melupakan kata-kata yang dia katakan bahwa, "Aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu." Fang Qiu menyaksikan gadis itu menghilang di gerbang dan diam-diam berbalik untuk pergi. Ketika dia tiba di taman, Jiang Miaoyu sudah tiba. Dia duduk di bangku di samping meja batu di bawah pohon. "Maaf saya terlambat." Fang Qiu meminta maaf dengan tergesa-gesa. Sangat tidak pantas membiarkan seorang gadis menunggunya. "Tidak masalah. Saya juga baru saja tiba di sini. Bagaimana pelajaran bahasa Kantoan?" Jiang Miaoyu bertanya dengan prihatin dan kemudian dengan hati-hati mengamati ekspresi Fang Qiu. Dia tidak melihat kegelisahan selain wajah tenang.
Dia segera menyadari bahwa Fang Qiu mungkin benar-benar menguasainya. Aku pada dasarnya memahami itu. Fang Qiu berkata. Luar biasa. Jiang Miaoyu berseru dan bertanya, kemarin, Anda pasti telah bekerja sangat keras setelah kami berpisah. Biasa saja, biasa saja. Fang Qiu berkata dengan sedikit malu di wajahnya. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya bahwa dia hanya mendengarkan selama 10 menit untuk belajar. Sejak itu, dia tidak belajar lagi. Jiang Miaoyu hanya berpikir bahwa Fang Qiu bersikap rendah hati dan berkata, pertama, kita masing-masing bernyanyi sekali dan mendengarkan bagaimana masing-masing bernyanyi. Kemudian kami menyanyikan refren beberapa kali. Bagaimana tentang itu? Fang Qiu mengangguk setuju. Jadi Jiang Miaoyu pertama kali bernyanyi sekali dalam bahasa Mandarin. Setiap murid, temukan tempat duduk. Ini upacara permulaan Anda. Baris pertama membuat Fang Qiu merasa sangat takjub. Kedengarannya menyenangkan. Mendengarkan orang yang cantik menyanyikan lagu yang indah adalah kenikmatan terbaik. Lihat ke depan. Bayangkan betapa indahnya memakai topi persegi. Pertama membayar uang sekolah yang tak terlupakan. Tidak ada ketidaksopanan tahun depan. Besok selalu merupakan istilah baru. Masa kepemilikan. Di akhir lagu. Jiang Miaoyu bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Kedengarannya menyenangkan. Kata Fang Qiu dengan jempolnya. Terima kasih, giliranmu. Jiang Miaoyu berterima kasih padanya, dan kemudian menjadi postur mendengarkan dengan hormat. Poin kunci dari lagu ini lebih bergantung pada apakah pengucapan kantonis Fang Qiu akurat dan apakah lagu itu dapat dinyanyikan dengan luar biasa seperti aslinya. Fang Qiu berdeham dan kemudian bernyanyi dengan lembut. Setiap murid, temukan tempat duduk. Ini upacara permulaan Anda. Baris pertama. Mata Jiang Miaoyu langsung menyala. Pelafalan yang akurat. Meskipun dia tidak tahu bahasa Kantoan, dia sudah sering mendengar lagu ini. Dia pasti menyadari bahwa pengucapan Kantoan Fang Qiu sangat akurat. Tidak heran dia begitu tenang. Seperti yang diharapkan, dia percaya diri karena suatu alasan. Dia terus mendengarkan. Alih-alih berfokus pada pengucapan, dia justru tertarik pada nyanyian Fang Qiu. Kedengarannya terlalu indah. Tidak kalah dengan aslinya oleh He Ken Li. Jiang Miaoyu tidak lagi berpikir tentang bagaimana mengidentifikasi kekurangan dalam lagu tersebut tetapi menikmati lagu yang indah dari Fang Qiu dengan sepenuh hati. Lagu sudah berakhir. Bagaimana tentang itu? Fang Qiu bertanya pada Jiang Miaoyu dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Kedengarannya sangat menyenangkan. Kata Jiang Miaoyu dengan tulus. Kamu merayuku. Kata Fang Qiu dengan rendah hati. Tidak. Jiang Miaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar seorang anak lelaki bernyanyi dengan sangat manis. Tidak masalah dari sudut pandang nada, intonasi atau emosi, dia benar-benar memahami esensi dengan sempurna. Di pesta festival pertengahan musim gugur pekan lalu, dia tidak mendengarkan nyanyian Fang Qiu dengan sangat hati-hati karena masalah lingkungan khusus. Hari ini adalah pertama kalinya mereka mendengarkan lagu masing-masing dengan cermat. Mereka menemukan bahwa itu terdengar sangat menyenangkan. Salah satunya adalah, kedengarannya menyenangkan. Salah satunya adalah, kedengarannya sangat menyenangkan. Tak satu pun dari mereka yang saling menyanjung tetapi memberi komentar tulus dari hati mereka. Dalam hal ini, kita bisa bekerja sama. Tanya Fang Qiu. Benar. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiu dan berkata, saya tidak berharap bakat musik Anda begitu tinggi. Anda telah mempelajari lagu Kanton dalam waktu yang singkat dan melakukannya dengan sempurna. Bakat musikal yang tinggi dan kemampuan membuat tulang. Murid Fang, Anda tampaknya memiliki banyak rahasia. Fang Qiu hanya tersenyum sedikit ketika dia mendengar itu dan tidak menjawab. Pada saat ini, 3 gadis tiba-tiba muncul, melompat ke arah Jiang Miaoyu dan Fang Qiu, yang membuat Jiang Miaoyu ketakutan. 3 dari mereka semua mengukurnya secara samar-samar dan berkata sambil tersenyum, jadi, begitulah. Kemudian mereka menunjuk ke Fang Qiu dan berkata, mahasiswa Fang, kamu tidak boleh menculik bele kampus kami. Mendengar ini, wajah Jiang Miaoyu menjadi sedikit merah dan dengan cepat berdiri, memperkenalkan kepada Fang Qiu secara berurutan, ini adalah 3 teman sekamar saya, Huang Manman, Cheng Lin, dan Yuan Bei. Fang Qiu juga dengan cepat berdiri dan berkata, halo, saya Fang Qiu. Kami tahu kamu. Yuan Bei, yang tinggi dan langsing, mengukurnya dan berkata, kamu adalah orang yang menggunakan aksi, pahlawan menyelamatkan si cantik, untuk menyembuhkan cedera kaki Miaoyu kita, kan? Itu bukan, pahlawan menyelamatkan si cantik. Itu hanya hal kecil, kata Fang Qiu sekaligus. Kamu sangat sederhana, tetapi jika kamu akan mengejar Miaoyu kami, kamu harus bersiap untuk pertempuran yang panjang.
Karena Miao Yu kami berkata ia berencana belajar keras tanpa memiliki hubungan dalam 2 tahun pertama kuliah. Kata Yuan Bei saat dia berkedip pada Fang Qiyu. Baik. Fang Qiyu merasa malu. Dia mengakui bahwa dia memiliki jejak kasih sayang di hatinya. Kalau tidak kemarin, dia tidak akan tersedak ungkapan, apakah kamu masih hidup dan sehat? Dari Jiang Miaoyu. Tapi apakah benar-benar bagus untuk membuatnya begitu jujur dan terbuka? Jiang Miaoyu mendorong Yuan Bei karena teman sekamarnya yang baik baru saja mengkhianatinya. Tidak memiliki hubungan dalam 2 tahun pertama kuliah adalah garis bawah yang dia tetapkan sebelum memasuki universitas. Tetapi sekarang dia entah bagaimana merasa lebih terbebaskan. Yuan Bei tertawa dan bermain-main dengan Jiang Miaoyu. Dan segera 2 orang lainnya, Huang Manman dan Cheng Lin juga bergabung dengan mereka. Terlepas dari bocah itu memandang mereka dari samping. Sekaligus, taman dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Yang termuda, jadi kamu ada di sini. Suara keras datang, aktingnya sangat terkejut. Fang Qiyu menoleh dan melihat 3 teman sekamarnya yang sedang terburu-buru, berjalan ke arahnya. Fang Qiyu ingin tahu bagaimana ketiga orang ini tiba pada saat yang paling tepat ketika dia akan menyapa. Tapi 3 orang itu langsung mengabaikan Fang Qiyu dan bergegas ke 4 gadis. Mereka dengan ramah mengatakan halo, halo, 4 wanita cantik. Kami adalah teman sekamar Fang Qiyu. Senang bertemu denganmu. Setelah itu, Sun Hao juga menambahkan satu kata, kami tidak berharap melihat 4 wanita cantik hanya setengah bulan sejak semester dimulai. Kami benar-benar sangat beruntung. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian juga mengangguk dengan wajah lurus untuk menunjukkan persetujuan. Fang Qiyu di satu sisi memandangi mereka dengan terkejut. 3 dari mereka sekarang berperilaku dengan wajah yang benar-benar lurus, yang sama sekali berbeda dari perilaku kasual mereka yang biasa. Apa yang terjadi hari ini? Keempat gadis yang berkeliaran dengan terburu-buru berpisah ketika mereka melihat seseorang datang. Mereka tidak bisa menahan tawa dengan embusan, ketika mereka mendengar ketiga bocah itu berbicara seolah mereka sedang bercerita. Melihat wanita-wanita cantik itu tersenyum, mereka bertiga merasa bahagia di dalam hati dan hendak memamerkan diri mereka lagi. Pada saat ini, Fang Qiyu datang, melingkarkan lengannya di leher 3 bocah lelaki dan berkata, "Yah, karena kamu di sini, tolong dengarkan paduan suara oleh Jiang Miaoyu dan aku." Iya nih. Jiang Miaoyu segera meraih teman sekamarnya untuk membiarkan mereka duduk di bangku batu dan berkata, ini adalah pertama kalinya kami bekerja sama dalam lagu ini. Tolong beri kami umpan balik. Baik. Zhu Benzeng merespons pertama dan kemudian dengan diam-diam duduk di samping Wang Yu segera. Sun Hao dan Zhou Xiaotian saling melirik, keduanya melihat penyesalan yang sama dan jijik di mata masing-masing. Mereka menyesal bahwa mereka sangat terlambat sehingga yang tertua mengambil inisiatif. Bangku ini bisa menampung 6 orang. Ketiga gadis itu duduk bersama, jadi ketiga anak lelaki itu juga harus duduk bersama. Dalam hal ini, ada seorang anak laki-laki dan seorang gadis duduk bersebelahan. Dan kesempatan ini ternyata direnggut oleh Zhu Benzeng yang biasanya terlihat serius. Aku benar-benar membenci pria pengap ini. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu berdiri di depan 6 orang dan akan menyanyikan paduan suara untuk pertama kalinya.